Halo semua, kembali lagi di Pengetahuan Dunia. Di video kali ini Pengetahuan Dunia akan menjelaskan tentang 5 negara yang pernah menjajah Indonesia. Satu, Portugis. Portugis merupakan negara Eropa pertama yang menjajah Indonesia, dengan kedatangan kapal mereka di Pelabuhan Maluku pada tahun 1509. Awalnya, mereka datang dengan tujuan utama untuk memperoleh akses ke perdagangan rempah-rempah yang bernilai sangat tinggi di kawasan tersebut, seperti cengkeh, pala, dan lada yang menjadi komoditas penting di pasar Eropa. Setelah berhasil membangun hubungan dagang awal, Portugis mulai menerapkan sistem monopoli dengan menggunakan kekerasan militer untuk menguasai pelabuhan penting dan menghalangi pesaing lain. Mereka juga aktif menyebarkan agama Katolik melalui para misionaris, serta membangun benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Castella di Ambon. Selain Portugis, Spanyol juga pernah memiliki pengaruh di sebagian wilayah Maluku antara tahun 1521 hingga 1529 sebelum akhirnya fokus menjajah Filipina sesuai dengan perjanjian Tordesillas yang menyatakan pembagian wilayah antara kedua negara tersebut. 2. Belanda. Belanda adalah negara yang menjajah Indonesia paling lama, dengan masa kekuasaan yang berlangsung sekitar 340 tahun mulai dari pembentukan Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1602. Awalnya didirikan sebagai perusahaan dagang untuk bersaing dengan monopoli Portugis, VOC secara bertahap mengembangkan kekuasaan politik dan militer hingga berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nusantara. Selama masa VOC berkuasa, rakyat lokal harus menghadapi eksploitasi perdagangan yang sangat berat, di mana harga rempah yang diperoleh dari petani sangat rendah sementara dijual dengan harga mahal di Eropa. Pada tahun 1800, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan dari VOC yang telah bangkrut dan membentuk Hindia Belanda sebagai wilayah jajahan resmi. Mereka kemudian menerapkan sistem tanam paksa pada abad ke-19, di mana rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, gula, dan tembakau di sebagian besar lahan mereka, menyebabkan kesulitan ekonomi dan kelaparan di beberapa daerah. Tiga, Prancis. Periode jajahan Prancis di Indonesia berlangsung dari tahun 1806 hingga 1811, yang terjadi karena kerajaan Belanda di Eropa sedang dikuasai oleh Kekaisaran Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon menugaskan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memperkuat pertahanan wilayah dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Selama masa jajahan Prancis, Daendels melakukan berbagai pembangunan infrastruktur penting seperti Jalan Raya Lintas Jawa yang dikenal sebagai Jalan Raya Pos, serta membangun benteng-benteng baru untuk menghadapi ancaman serangan dari Inggris. Meskipun masa jajahannya singkat, kebijakan Daendels memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan infrastruktur di Jawa dan mengubah tatanan pemerintahan lokal yang ada selama masa Belanda sebelumnya. Namun, kekuasaan Prancis akhirnya berakhir ketika pasukan Inggris menyerbu dan menguasai wilayah Indonesia pada tahun 1811. Inggris. Inggris memerintah Indonesia selama masa transisi dari tahun 1811 hingga 1816, dengan Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai gubernur jenderalnya. Berbeda dengan penjajah sebelumnya, Raffles menerapkan sejumlah kebijakan reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi rakyat. Ia menghapus sistem monopoli perdagangan yang telah ada selama bertahun-tahun, membuka peluang bagi pedagang lokal dan asing lainnya untuk berdagang secara bebas. Selain itu, Raffles juga membatalkan praktik perbudakan yang masih berlaku di sebagian wilayah Indonesia dan melakukan pemetaan serta penelitian tentang budaya, sejarah, dan alam Indonesia yang kemudian dituangkan dalam karyanya yang terkenal, The History of Java.
Setelah Perang Napoleon berakhir dan kekuasaan Belanda di Eropa pulih, Inggris mengembalikan kekuasaan wilayah Indonesia kepada Belanda sesuai dengan Perjanjian Konvensi London tahun 1814. 5. Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 setelah berhasil mengusir pasukan Belanda selama Perang Dunia II. Awalnya, Jepang menyebarkan pesan bahwa mereka datang untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Eropa dan membangun Kerajaan Raya Asia Timur yang bersatu. Hal ini menggugah semangat nasionalisme yang tumbuh besar di kalangan rakyat Indonesia. Namun, kenyataannya Jepang menerapkan kekuasaan diktator yang ketat, memaksa rakyat untuk bekerja keras dalam proyek militer, memberikan kontribusi makanan dan sumber daya alam untuk keperluan perang, serta membatasi kebebasan berpendapat. Selama masa pendudukan yang berlangsung hingga tahun 1945, banyak rakyat Indonesia mengalami kesulitan hidup, kelaparan, dan kekerasan dari pasukan Jepang. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada bulan Agustus tahun 1945 akibat pemboman atom di Hiroshima dan Nagasaki, para pemimpin bangsa Indonesia segera mengambil kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, mengakhiri masa penjajahan yang panjang bagi negara ini. Terima kasih sudah menonton pengetahuan dunia kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen supaya video ini bermanfaat bagi semua orang.